Sebagian besar anak bangsa, saya yakin, mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi sekeluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim, nanti kita khawatir Jokowi baru pasti akan muncul kembali dengan segala cara. Nanti bangsa Indonesia, bangsa besar ini bogged down kembali, tersungkur lagi jadi bangsa ketawaan di dunia internasional. Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak, rakyat Indonesia masih belum puas. Kenapa? Sebelum Anda diborgol. Ayolah, ya sekarang kita ini bagaimana untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Ayo kelola bangsa ini dengan benar, kelola bangsa ini dengan baik gitu. Jangan hanya segelintir orang mendapat privilege, fasilitas yang akhirnya menginjak semuanya. Ya, bagaimana dengan program nasional strategi? Ada PIK 2 yang luar biasa dahsyatnya tuh. Buat mana? Buat siapa? Buat rakyat Indonesia? Bukan. Apa buat orang kampung? Bukan. Orang yang punya duit saja di sana. Tanya kepada mereka, apa jasa mereka kepada bangsa dan negara ini? Tanya pada nenek moyang mereka, pernahkah mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan bangsa ini? Kita yang orang pribumi ini, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, kakek nenek kita yang dulu berjuang, dapat apa sekarang? Kita nggak dapat apa-apa. Malah diusir dari tanahnya sendiri, dirampok dari tanahnya sendiri. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita berbicara sekarang, apa yang salah? Salah pada penataan pengelolaan bangsa dan negara ini. Dan ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab atas apa yang kalian pimpin. Jadi urusan pemimpin bukan urusan di dunia, di akhir kalian akan ditanya. Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak, rakyat Indonesia masih belum puas. Kenapa? Sebelum Anda diborgol. Nah, betul. Itu. Sebelum Anda pakai jaket orange. Kenapa? Banyak kerusakan yang terjadi. Iya, sekarang dapat, kemarin kita lihat dapat 1,2 hektar. Milihnya di Solo. Kenapa nggak milih di IKN kalau saya sama IKN? Coba bayangin, milihnya di Solo, dekat kampungnya, dekat rumahnya, cari yang enak-enak. Yang harganya dahsyat. Kenapa nggak milih IKN sana? Yang dijadi kebanggaan dia saat ini. Ini luar biasa ya. Sekarang kita minta kepada rakyat Indonesia, kepada seluruhnya, ayo bangun bangsa ini dengan konstitusi yang benar ya. Jangan sampai, mohon maaf, kita diinjak-injak mulu. Ini mau kapan bangkitnya? Kapan rakyat Indonesia mau bangkit? Kapan pemuda-pemuda Indonesia mau bangkit? Pendidikan saja susah, mahal. Pekerjaan saja susah. Yang tadi Bang Egy katakan, mereka yang punya pakai jilbab, pakai ini susah untuk nyari pekerjaan di tempat-tempat yang bagus. Batinnya nggak sejahtera. Nggak ada. Untuk apa? Sekali lagi, founding father, pendiri dari bangsa ini, hanya menitipkan kepada kita agar apa? Mensejahterakan rakyatnya, agar Indonesia ini adil, sejahtera, adil buat kesemuanya, sejahtera untuk semuanya, bukan buat segelintir orang, bukan untuk segelintir oligarki, bukan untuk segelintir daripada konglomerat yang hanya menjadikan yang lainnya hanya budak saja. Sekali lagi, ayo bangkit ya, kuatkan ukhuwah, kuatkan persatuan ya. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Nggak mungkin kita berharap dari orang bangsa lain ya bisa menjaga daripada NKRI. Bukan, kita yang harus menjaganya. Tanpa terasa, lebih kurang 120 hari lagi Bapak Joko Widodo tidak akan lagi menjabat sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Tanpa kita sadari, lebih kurang 10 tahun beliau memimpin negeri kita. Teman-teman, hanya Bapak Jokowi lah sebagai presiden di Republik ini
yang mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari rakyat yang dia cintai. Hanya Bapak Joko Widodo selama lebih kurang 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik ini yang mendapatkan cacian, makian, hinaan, dan fitnah dari rakyat yang dia cintai sendiri. Hanya Bapak Joko Widodo yang mengalami hal itu sebagai Presiden Republik ini. Tapi beliau tidak memperdulikan itu semua. Beliau tidak mempermasalahkan cacian, makian, dan fitnah itu. Karena beliau lebih mementingkan dan lebih mencintai rakyat negeri ini. Karena beliau yakin rakyat negeri ini lebih banyak mencintai dan berharap dengan kinerja beliau yang membangun dan memajukan bangsa ini. Teman-teman, baru Bapak Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden Republik ini, baru beliau sebagai Presiden yang dimana semua lapisan masyarakat negeri ini bebas bertemu, bercengkerama, dan berinteraksi dengan beliau. Baru Bapak Joko Widodo yang melakukan hal itu sebagai Presiden di Republik ini. Tanpa terasa, lebih kurang 4 bulan lagi, Bapak Joko Widodo akan meninggalkan hiruk pikuk dunia politik di negeri ini. Selama lebih kurang 10 tahun terakhir ini, beliau telah merasakan semua hinaan, cacian, makian dari apa yang telah beliau kerjakan dalam membangun dan memajukan bangsa ini. Tapi beliau tetap bekerja sesuai dengan amanah dan harapan rakyat yang rakyat bebankan di pundak beliau. Saudara-saudaraku, baru Bapak Joko Widodo dari sekian banyak presiden yang ada di Republik ini, baru Bapak Joko Widodo yang melakukan hal berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Karena saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur, baru di zaman Bapak Joko Widodo merasakan apa artinya memiliki seorang presiden. Baru di zaman Bapak Joko Widodo, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur, khususnya tanah Papua, merasakan apa arti kemerdekaan Republik ini. Lebih kurang 120 hari lagi, beliau akan tinggalkan semua ini. Rakyat negeri ini berharap, kita sebagai rakyat yang mencintai negeri ini dan ingin melihat kemajuan bangsa ini, berharap akan ada Bapak Jokowi yang lain yang akan meneruskan cita-cita beliau yang ingin membangun dan memajukan bangsa ini supaya disegani dan dihormati oleh bangsa lain. Saudara-saudaraku, tinggal 120 hari lagi, kita akan kehilangan sosok seorang pemimpin yang tidak pernah jumawa, yang tidak pernah berbesar kepala, yang terus menganggap dia sama seperti rakyatnya, berbaur, berbicara, bercengkerama dengan rakyat seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Tidak pandang kelas, tidak pandang bulu. Beliau selalu berinteraksi dengan rakyat dimanapun dia berkunjung. Itulah Bapak Joko Widodo yang akan kita merindukan sosok seperti beliau sebagai pemimpin negeri ini. Mudah-mudahan pemimpin terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming, akan melanjutkan apa yang telah dicita-citakan oleh Bapak Joko Widodo, dan akan berbuat dan berlaku seperti Bapak Joko Widodo. Kepada Bapak Jokowi yang akan lebih kurang 120 hari lagi akan meninggalkan tugasnya sebagai Presiden Republik ini, terima kasih atas segala jerih payah Bapak yang telah tidak memikirkan waktu, memikirkan kemajuan bangsa dan negeri ini. Rakyat negeri ini hanya bisa berdoa, semoga Bapak dan seluruh keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tetaplah memberikan saran demi kemajuan bangsa ini, Pak. Terima kasih rakyat negeri ini yang sedalam-dalamnya atas sumbangsih dan jerih payah Bapak dalam kemajuan dan kemakmuran bangsa ini. Oke guys ya, ada video-video yang saya temukan di TikTok yang banyak sekali netizen-netizen ataupun rakyat Indonesia ya, oknum-oknum saja, sebagian saja, yang dimana ketika mereka memberikan kritikan terdengar bukan seperti kritikan lagi ya, tetapi itu kata-kata yang mengandung ujaran kebencian, kata-kata yang malah udah kebablasan ya, bukan layak dikatakan ini sebagai kritik lagi. Ada salah satu video ibu-ibu yang sampai mengatakan Pak Jokowi dengan sebutan nama hewan guys ya, dan kedengarannya kurang pantas dan layak. Kata-kata seperti itu disampaikan di hadapan umum untuk Pak Jokowi ya. Nah guys, setiap pemimpin tentu ada kelebihan, ada kekurangan, dan ada hal-hal baik dari Pak Jokowi, ada juga hal-hal yang kurang baik dari beliau ya. Dan kita sebagai rakyat Indonesia, terlepas dari apapun kelebihan, kekurangan ya, kebaikan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, saya sendiri perlu bersyukur ya, perlu berterima kasih bahwa beliau sudah memimpin bangsa kita sampai dengan saat ini ya. Salah satu pencapaian yang menurut saya perlu kita syukuri dari Pak Jokowi ini adalah ketika beliau berani untuk membuatkan gebrakan yang begitu besar dengan visi misi ke depan untuk pemerataan pembangunan, meskipun banyak pihak lawan yang menyerang beliau bahwa ini hanya sekedar bagi Pak Jokowi untuk meninggalkan legasi dan sebagainya. Tetapi mau dibilang legasi atau apapun itu, yang terpenting dia membuat gebrakan besar dengan membangun ibu kota negara yang baru guys. Dan ibu kota baru itu akan terus berlanjut dan akan terus dikerjakan ya, dan itu merupakan hasil karya anak bangsa yang menurut saya perlu kita hormati, perlu kita apresiasi. Oke guys, itu saja yang saya reaksi di sini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.